Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam, semoga keselamatan atas Anda sekalian, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Episode sebelumnya sedikit telah kita singgung soal ekuivalensi antara lambang negara kita dengan jati diri kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin sebuah lambang negara kita itu ekuivalen dengan kesejatian diri kita sebagai manusia. Inilah keistimewaan negara kita. Mungkin karena kejeniusan para pendiri ini sehingga mereka berhasil mensarikan intisari dari agama sehingga bisa dibuat dalam sebuah bentuk lambang negara yang itu merupakan contoh di mana seluruh warga negara Indonesia bisa atau seharusnya menjadi seperti itu. Lambang negara Garuda Pancasila merupakan simbolisasi tentang manusia yang seharusnya atau manusia yang ideal. Artinya agar bisa menjadi manusia yang ideal, maka jadilah Garuda Pancasila. Jadi setiap WNI, setiap warga negara Indonesia diharapkan untuk menjadi Garuda Pancasila, di mana di datanya ada Pancasila. Inilah tolok ukur manusia yang sempurna. Meskipun begitu, ini sebenarnya bukan hanya untuk menjadi manusia Indonesia saja, namun secara universal adalah bagaimana menjadi manusia yang ideal, yang tidak terbatasi oleh batasan kenegaraan, kewarganegaraan. Maksudnya, meskipun seseorang berwarga negara bukan WNI, namun jika ia bisa menjadi Garuda yang di dadanya ada Pancasila, maka orang itu akan menjadi warga negara yang berkualifikasi sempurna, dan negara tersebut akan diuntungkan dengan adanya warga negara macam itu. Itu sebabnya Bung Karno pernah menyampaikan bahwa agar piagam PBB diganti dengan Pancasila. Rasanya tidak ada pemimpin itu yang seberani Bung Karno, bahkan negara maju sekalipun. Artinya simbol burung Garuda dalam bentuk perlambangan sebagaimana yang kita miliki itu merupakan batasan atau definisi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaan. Untuk apa manusia diciptakan? Sebagai manusia. Manusia diciptakan untuk menjadi sebagaimana yang digambarkan oleh Garuda Pancasila itu. Dan untuk bisa menjadi Garuda Pancasila, sebagaimana yang dilambangkan tersebut, maka caranya adalah harus menggunakan Pancasila. Yang berarti agar manusia menjadi manusia yang seharusnya atau sesuai dengan tujuan Tuhan membuat manusia itu, maka jadilah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila digambarkan sedang bergerak dengan mata yang tajam untuk melihat, lalu sayapnya mengepak dan kaki yang mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua merupakan simbolisasi tentang burung yang hidup, bukan burung yang mati. Dan hidup yang dimaksud bukanlah sekedar hidup biologis, tapi hidup yang ditandai oleh adanya kesadaran dan pergerakan. Kesadaranlah yang menjadikan mata Garuda bisa tajam, berkonsentrasi, serta bisa memegang erat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan kesadaran itu pula yang menjadikan Garuda bisa mengepakkan sayap buat bergerak untuk terbang. Garuda itu adalah burung yang besar, bukan burung yang kecil. Inilah gambaran dari jiwa. Jiwa yang besar, bukan jiwa kerdil. Sebab hakikat manusia itu ada pada jiwa atau ruhnya. Wujud fisik itu tidak lebih dari sekedar badan wadak yang nantinya akan hancur, sementara ruh akan tetap sebagaimana adanya. Maka berjiwa besarlah, karena hanya dengan itu akan menjadi ukuran kesejatian diri
sebagai Garuda. Sebab Garuda yang enggan terbang jelas akan kehilangan eksistensi dirinya sebagai burung. Karena sebagai burung, Garuda niscaya memang harus terbang. Sebab disitulah letak eksistensi keburungan Garuda. Manusia adalah makhluk titik temu jasmani dan ruhani. Namun pada rohanilah koordinat hakikat kemanusiaan itu berada. Itulah sebabnya mengapa ia digambarkan dalam posisi yang mengempakkan sayap atau dalam kondisi yang terbang. Terbang itu meninggalkan kerendahan menuju ketinggian. Saat di kerendahan di atas tanah itu, maka bayangan Garuda akan sangat pekat. Jadi kalau Anda lihat ada benda yang berada di tanah, maka bayangannya sangat jelas dan pekat. Namun bayangan itu akan mulai melemah untuk kemudian mengecil lalu menghilang seiring dengan tingginya tingkat terbang. Semakin tinggi terbang, maka bayangan yang melekat di tanah itu juga semakin hilang. Seperti itulah kira-kira gambaran tentang manusia yang mendekat kepada Tuhan. Semakin tinggi terbang, maka semakin hilang kemelekatannya pada hal yang rendah, pada tanah yang rendah. Hanya mereka yang terbang menuju Tuhan saja yang akan terlepas dari ikatan gravitasi keduniaan yang selalu menarik ke bawah itu. Manusia ideal seharusnya memiliki komitmen kuat pada kebenaran. Itulah sebabnya Garuda hanya boleh menoleh ke kanan dengan mata yang terfokus pada arah kanan itu. Cara pandang yang luas tak terbatas didapat lantaran berada di ketinggian akibat terbang, yang dengannya pula komitmen itu pun bisa didapatkan. Semua itulah yang menjadikan Garuda bisa memegang erat pita kemurnian yang putih, tempat Bhinneka Tunggal Ika itu berada. Itu pula yang menjadikan Garuda menjadi sangat bisa dipercaya. Garuda Pancasila niscaya berwarna emas, bukan warna yang lain. Kita tahu emas adalah gambaran capaian tertinggi dari sebuah prosesi yang penuh tempaan dan kesulitan dari sisi ruang dan waktu. Terjadinya emas itu jutaan tahun. Maka keemasan sudah seharusnya menjadi warna Garuda yang terbang. Dan keemasan itu didapat dari keberhasilan menyelesaikan ujian yang dihadapi. Itu ibarat emas yang tercipta karena tempaan yang keras dan waktu yang panjang. Maka keemasan sudah seharusnya menjadi warna Garuda yang terbang. Itulah sedikit gambaran soal ekuivalensi lambang negara kita dengan kesejatian diri kita sebagai manusia. Dan dengan semua itu, sudah seharusnya Garuda Pancasila diposisikan sebagai prototipe manusia yang seharusnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang membuat seseorang mungkin menjadi sebagaimana yang dicontohkan sebagai prototipe manusia yang seharusnya itu? Apa yang menjadikan seseorang bisa menjadi Garuda Pancasila? Maka jawabannya adalah Pancasila itu sendiri. Jadi yang menjadikan Garuda menjadi Garuda Pancasila adalah Pancasila. Pancasila itulah yang menjadikan Garuda sebagai yang pertama, burung yang hidup, bukan burung yang mati. Seorang manusia Indonesia memang seharusnya menyadari bahwa dia hidup. Hidup ini adalah nikmat yang paling dasar, di mana seluruh nikmat bersandar kepadanya, tetapi merupakan nikmat yang paling mudah dilupakan. Jadi, pertama kali seorang manusia Indonesia seharusnya menyadari bahwa dia hidup. Karena dengan ini akan timbul kesadaran berikutnya, yaitu siapa yang memberi hidup itu. Selama ini, faktanya seolah-olah hidup itu sudah ada dengan sendirinya, semacam tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memberi, sehingga manusia atau kita yang hidup ini seperti tidak punya pertanggungjawaban. Kalau Anda dapat pemberian dari seseorang, tentunya ada konsekuensi suatu ketika nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau hidup itu diberikan kepada kita, maka sang pemberi itu akan mempertanyakan, hidup itu diberikan, kamu gunakan untuk apa? Jadi pertama kali, sebagai manusia Indonesia, yang harus disadari adalah bahwa dirinya itu adalah burung yang hidup. Yang nomor dua, Pancasila itu akan menjadikan Garuda itu menyadari bahwa dirinya adalah burung yang besar, bukan burung yang kerdil. Burung yang besar ini bukan soal ukuran,
tapi kebesaran burung adalah kebesaran jiwa. Jadi jiwa harus lebih besar daripada fisik atau raga atau jasmaninya. Mengapa begitu? Karena esensi dari manusia itu sendiri adalah pada jiwa, bukan pada badan. Badan itu hanya casing, hanya sangkar, ya. Sementara hakikat sebenarnya dari manusia itu sendiri adalah pada jiwa, pada ruhnya. Untuk sementara kita samakan dulu istilah antara jiwa dengan ruh, supaya lebih memudahkan. Nah, buktinya apa? Bahwa letak koordinat kemanusiaan itu sesungguhnya berada di jiwa. Kalau Anda pernah dengar istilah orang yang meninggal, itu orangnya masih ada, fisiknya masih ada, belum dikubur, ataupun seandainya sudah dikubur, kalau digali pun maka fisik itu masih ada. Tapi orang itu dikatakan sudah tidak ada. Pertanyaannya adalah apanya yang tidak ada? Tak lain adalah jiwa itu sendiri. Maka inti dari manusia sesungguhnya adalah pada jiwa. Dan jiwa itu harus lebih besar daripada fisiknya. Kemudian yang ketiga, Pancasila itu menjadikan Garuda itu burung yang memenuhi kewajibannya, yang memenuhi alasan untuk apa ia diciptakan, dan itu tak lain adalah terbang. Jadi tugas burung itu terbang, sehingga sudah seharusnya Garuda itu terbang, tidak berdiam diri. Karena burung itu sendiri diciptakan untuk terbang, bukan untuk bertengger di dahan, atau apalagi berkeliaran di tanah yang rendah. Karena burung itu bukanlah seperti binatang melata yang bisa dikatakan tidak pernah sesaat pun terlepas dari kemelekatannya dengan tanah. Anda bisa lihat binatang melata, ular, kadal, atau yang semacam dengan itu. Binatang melata tidak pernah beranjak dari tanah. Dan burung tidak, atau bukan makhluk yang semacam itu. Burung diciptakan untuk terbang dengan sayap yang diberikan kepadanya. Artinya, kalau sebagai burung tidak terbang, itu berarti menyalahi kodratnya sebagai burung. Manusia juga begitu. Manusia dibuat Tuhan agar ia menjalankan tugas. Apakah tugas itu? Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa Tuhan tidak akan membuat manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Pertanyaannya adalah apakah esensi dari mengabdi itu? Tentu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu utusan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad, bahwa tugas kerasulan adalah untuk rahmatan lil alamin. Itu ringkasnya. Dan esensi dari rahmatan lil alamin itu, di mana jika diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, akan tampak sebagai keniscayaan untuk memanage alam semesta. Jadi manusia ini tugas pengabdiannya berupa keniscayaan untuk memanage, mengelola alam semesta. Oleh karena itu, maka dia harus bersama dengan Tuhan. Karena kalau tidak, maka arah pengelolaan itu akan keliru. Oleh karenanya, sebagai burung, manusia harus berkoneksi kepada Tuhan. Dia harus terbang. Nah, kalau ketiga hal itu sudah dilakukan, maka Garuda dengan sendirinya akan berwarna keemasan. Warna keemasan ini bukan hasil sepuan, tapi warna yang sungguh-sungguh bernilai kemuliaan. Kemuliaan ini terbentuk karena tempaan ruang dan waktu. Jadi keemasan itu adalah akibat dari pertama, kesadaran akan hidupnya roh, yang kedua, besarnya jiwa, dan yang ketiga adalah koneksitas kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan Garuda niscaya berwarna emas. Pancasila adalah harta kekayaan sumber daya ideologis warisan para leluhur yang sejauh ini kita abaikan. Bahkan survei terakhir katanya anak-anak SMA, kaum remaja, milenial, mereka merasa Pancasila itu bisa diganti dengan yang lain. Ini merupakan fakta bahwa kita masih belum berhasil menunjukkan apa atau bagaimana Pancasila itu. Kalau saja mereka tahu, tentunya tidak akan bilang seperti itu. Ya, ini berarti kita gagal mengedukasi anak-anak muda itu tentang Pancasila itu seperti apa. Karena mengganti Pancasila seperti mengganti dirinya sendiri. Arep diganti apa awake dhewe?
itu jati diri seseorang sebagai manusia. Makanya seperti yang sudah disampaikan di atas tadi, bahwa bahkan Bung Karno saja berani mengatakan kepada dunia bahwa piagam PBB diganti saja dengan Pancasila. Itu karena begitu mendasarnya untuk membentuk Garuda. Pancasila itu sebenarnya bukan hanya berlaku untuk orang Indonesia, tapi seluruh manusia menjadi manusia yang seharusnya. Lalu bagaimana bisa Pancasila akan membuat Garuda menjadi Garuda Pancasila? Inilah yang akan kita buka di episode selanjutnya. Pancasila itu merupakan harta kekayaan sumber daya ideologis yang diwariskan para leluhur kita, para pendiri bangsa, atau sebelum itu, yang selama ini, yang sejauh ini kita abaikan. Ada banyak nilai yang sangat tinggi di situ, tetapi kita menganggapnya biasa-biasa saja, bahkan hampir-hampir melecehkannya. Ada yang begitu melecehkan Pancasila karena saking dungunya. Dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebenarnya tidak usah kaget ya, bahwa tidak ada koneksitas antara hubungan biologis seseorang dengan kualitas dirinya. Kalau sekedar keturunan biologis, Abu Jahal atau Abu Lahab yang musuhnya Rasulullah itu sendiri adalah punya kaitan biologis, tapi tidak sama. Jadi jangan terkecoh. Ada orang menganggap bahwa dirinya itu keturunan biologis Rasulullah, yang ini bahkan masih sangat diragukan, apalagi kelakuannya seperti itu, yang berani mengatakan bahwa Pancasila itu dipantat. Orang ini dungunya setengah mati. Bisa dikatakan menurut terminologinya SpongeBob SquarePants, orang macam ini bisa dikatakan ironinya ironi, atau ironi di atas ironi. Jadi merasa keturunan Nabi, tapi tidak tahu bahwa Pancasila itu punya benang merah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Ikuti terus kanal Budidaya Pancasila ini supaya Anda menjadi makin jelas apa sesungguhnya Pancasila itu. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, semoga keselamatan atas Anda sekalian, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Terima kasih.